بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik, bertemu lagi kita di pelajaran hari ini ya, yaitu pelajaran sejarah Islam. Nah, gimana kabar adik-adik semua? Sehat? Saya harap adik-adik semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita dari segala keburukan yang ada di dunia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita kemudahan dalam memahami pelajaran. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita semua membaca doa terlebih dahulu. Nah, untuk adik-adik semua di rumah, jangan lupa membaca doa. Mari kita baca doa bersama-sama. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, untuk adik-adik, mari kita memasuki pelajaran hari ini. Apa itu pelajaran hari ini? Yaitu ada Baitul Aqobah pertama dan kedua. Jadi, pelajaran kita hari ini yaitu Baitul Aqobah yang pertama dan yang kedua. Nanti kita akan mengetahui apa itu Baitul Aqobah. Dan selanjutnya, sebelum kita masuki, di sini ada kompetensi dasar. Jadi, yang harus kita ketahui, ini setelah kita mempelajari pelajaran hari ini, insya Allah kita akan mengetahui apa saja itu. Yang pertama adalah menunjukkan waktu terjadinya Baitul Aqobah pertama. Jadi saat kita sedang belajar, insya Allah kita akan mengetahui kapan waktu terjadinya Baitul Aqobah yang pertama. Dan yang kedua ada menjelaskan arti baiat. Nah, mungkin telinga adik baiat itu masih asing ya. Apa sih baiat itu? Nah, untuk hari ini kita akan mengetahui apa arti baiat. Yang ketiga ada menyebutkan jumlah orang yang berbaiat. Nah, setelah mempelajari, insya Allah kita akan mengetahui berapa jumlah orang-orang yang berbaiat dan kepada siapa orang-orang itu berbaiat. Dan yang keempat ada menyebutkan tempat terjadinya baiat. Tidak hanya mengetahui jumlah orangnya, jadi kita juga mengetahui tempat terjadinya baiat tersebut. Nah, yang kelima ada menjelaskan isi dari baiat pertama. Jadi isinya dari baiat pertama itu apa? Nanti kita akan jelaskan. Dan yang keenam ada menyebutkan utusan Islam yang pertama yang dikirimkan ke Yasrib. Jadi setelah berbaiat, orang-orang berbaiat, nanti ada yang dikirimkan, yang diutuskan ke negeri Yasrib. Untuk apa? Nanti kita akan pelajari. Dan yang ketujuh ada menjelaskan perkembangan dakwah di Yasrib, di kota Yasrib. Jadi setelah adanya utusan dan adanya seruan untuk masuk ke agama Islam, bagaimana perkembangan yang ada di kota Yasrib. Perkembangan apa? Perkembangan dakwah yang tentunya. Dan yang kedelapan ada menerangkan waktu-waktu terjadinya baiat Aqobah kedua. Ini telah memasuki baiat Aqobah kedua. Jadi, kapan waktunya terjadinya baiat Aqobah? Kita akan mempelajarinya. Dan yang kesembilan ada menyebutkan tempat terjadinya baiat Aqobah kedua. Nah, selain ada waktu-waktunya, terutama juga tempat terjadinya juga ada, jadi akan kita pelajari hari ini. Dan yang ke-10 menyebutkan jumlah orang yang ikut dalam baiat Aqobah kedua. Selanjutnya yang ke-11 menyebutkan paman Nabi yang ikut hadir pada baiat Aqobah yang kedua. Jadi di dalam pelajaran ini ada baiat pertama dan kedua. Dan di saat baiat Aqobah kedua ada paman Nabi yang ikut serta. Siapakah itu? Nanti kita akan mempelajarinya.
Dan yang ke-12 menjelaskan tanggapan kaum kafir terhadap adanya baiat terhadap Rasulullah SAW. Jadi bagaimana tanggapan mereka setelah mengetahui adanya baiat orang-orang yang berbaiat kepada Rasulullah SAW? Apakah kaum kafir ikut bahagia ataukah kaum kafir menjadi arah kepada Rasulullah dan pengikutnya? Nanti kita akan mempelajarinya. Selanjutnya, nah di sini yang pertama ada Baiat Aqobah yang pertama, tahun ke-12 kenabian. Jadi Baiat Aqobah yang pertama terjadi pada tahun 12 dari kenabian. Pada musim haji, orang-orang Arab dari seluruh penjuru Jazirah Arab datang ke Mekah. Rasulullah SAW memanfaatkan kesempatan ini untuk menyeru mereka kepada Islam. Akan tetapi tidak ada seorang pun mengikuti seruan Nabi SAW pada pertama kalinya. Begitulah keadaan Rasulullah pada setiap kali musim haji tiba. Pada musim haji berikutnya, Rasulullah SAW bertemu dengan segerombolan penduduk Madinah dari suku Kharraj yang berjumlah 6 orang. Lalu beliau SAW duduk bersama mereka, seraya menjelaskan hakikat Islam, mengajak mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pun menyambut dakwah beliau SAW dan menerima agama Islam. Kemudian mereka kembali ke negeri mereka dalam keadaan beriman dan membenarkan ajaran Rasulullah. Ketika mereka sampai ke Madinah, mereka pula mengajak penduduk-penduduk kepada Islam, hingga akhirnya Islam tersebar di tengah-tengah mereka. Jadi, pada setiap musim haji tiba, Rasulullah SAW mengambil kesempatan tersebut untuk berdakwah kepada orang-orang dari luar Makkah. Terutamanya ada orang yang dari Madinah yang disebut dengan suku Kharraj. Nabi Muhammad SAW duduk di antara mereka. Alhamdulillah mereka menerima agama Islam. Selanjutnya, Baiat Aqobah pertama tahun ke-12 kenabian. Pada musim haji berikutnya, tepatnya tahun ke-12 kenabian, sebanyak 12 orang dari penduduk Yathrib berangkat menaikkan haji. Mereka bertemu dengan Rasulullah SAW di Bukit Aqobah di Mina. Jadi tempatnya ada di Bukit Aqobah di Mina, tempat terjadinya Baiat Aqobah pertama. Mereka membaiat Rasulullah SAW. Bait ini dinamakan Baiatul Aqobah pertama. Siapa saja mereka? Itu ada 12. Dan di sini saya sudah memaparkan siapa saja itu. Ada 12 orang yang mengikuti Baiat Aqobah pertama. Yang pertama, As'ad bin Zurarah. Yang kedua ada Auf bin Al-Harith. Yang ketiga ada Rafi' bin Malik. Keempat, Qutbah bin Amir. Yang kelima ada Uqbah bin Amir. Yang keenam ada Mu'az bin Al-Harith. Yang ketujuh ada Zakwan bin Abdul Qais. Yang kedelapan ada Ubadah bin As-Samit. Yang kesembilan ada Yazid bin Za'labah. Kesepuluh Al-Abbas bin Ubadah. Ke-11 ada Abdul Haisam bin At-Taihan. Yang ke-12 yang terakhir ada Uwaim bin Saidah. Nah, di 12 orang ini terdapat suku Kharraj dan suku Aus. Nah, yang sudah saya jelaskan di sini dan dipaparkan di sini dari nomor 1 sampai nomor 10 itu orang-orang dari suku Kharraj. Nah, jumlahnya ada dari 10 orang. Dan 2 orang yang terakhir nomor 11-12 ini dari suku Aus. Nah, dari ke-12 suku ini, dan 12 orang ini terdapat 10 suku Kharraj dan 2 dari suku Aus. Selanjutnya ada isi butir-butir dari Baiat Aqobah pertama. Sebelum kita melanjutkan, saya akan menjelaskan sedikit apa itu baiat. Nah, apa itu Baiat Aqobah? Baiat itu yang artinya adalah perjanjian. Jadi baiat disebut dengan Baiat Aqobah karena
Baiat itu artinya perjanjian dan Aqabah itu tempat. Jadi ada orang-orang yang di luar Mekah membaiat atau berjanji kepada Nabi Muhammad SAW. Ini jelas ya, baiat yang artinya adalah perjanjian. Kenapa disebut dengan Baitul Aqabah? Karena perjanjian itu tempatnya di Bukit Aqabah di Mina. Nah, adapun isi-isinya yaitu yang pertama ada tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi Nabi Muhammad SAW menyuruh kepada 12 orang ini untuk membaiat Nabi Muhammad SAW dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini isi baiat yang pertama. Dan isi baiat yang kedua yaitu tidak mencuri. Jadi mereka 12 orang ini berjanji kepada Nabi Muhammad SAW tidak akan mencuri. Karena mencuri adalah sesuatu perbuatan yang buruk, yang tidak dibenarkan oleh agama kita, yaitu agama Islam. Yang kedua, tidak boleh berzina. Tidak boleh berzina. Karena zina ini juga termasuk perbuatan yang buruk, perbuatan yang keji, yang tidak disukai, atau perbuatan yang buruk. Karena kita jelaskan dalam Islam perbuatan zina adalah suatu perbuatan yang buruk. Dan yang selanjutnya ada tidak membunuh anak-anak. Baiat yang keempat ada itu tidak membunuh anak-anak. Yang kelima ada tidak berdusta. Yang terakhir yang keenam ada dan tidak durhaka pada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini semua adalah baiat Aqabah yang pertama. Apa saja? Yang pertama, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang kedua, tidak mencuri. Yang ketiga, tidak berzina. Yang keempat, tidak membunuh anak-anak. Yang kelima, tidak berdusta. Dan yang terakhir, tidak durhaka kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, ada utusan Islam pertama di Yathrib. Jadi setelah mereka berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW, mereka pulang ke negeri mereka, yaitu negeri Yathrib. Sebelum mereka pulang, Nabi Muhammad SAW menunjuk salah satu dari mereka untuk menjadi utusan dari Mekah ke Yathrib dan mengajarkan Islam, membacakan Al-Quran, dan mengimami mereka dalam sholat. Siapakah dia? Yaitu Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjadi utusan dari Mekah ke kota Yathrib. Dan apa tugas dia? Tugas dia adalah mengajarkan agama Islam atau menyebarkan luas agama Islam di negeri Yathrib, membacakan Al-Quran kepada masyarakat Yathrib, dan mengimami orang-orang Islam yang ada di Yathrib. Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan yang selanjutnya, perjanjian kita selanjutnya, ada perkembangan dakwah di kota Yathrib. Selama di Yathrib, Mus'ab bin Umair tinggal di rumah As'ad bin Zurarah. Dakwahnya membuahkan hasil yang sangat memuaskan, sehingga tidak ada satu kabilah pun kecuali ada orang yang telah masuk Islam. Sebelum memasuki musim haji berikutnya, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu kembali ke Mekah untuk memberitahukan kabar gembira kepada Rasulullah SAW perihal kesuksesannya dalam berdakwah di Yathrib dan kedatangannya orang-orang telah masuk Islam untuk membaiat beliau. Jadi setelah si Mus'ab bin Umair diutus kepada Nabi, alhamdulillah ajaran Nabi Muhammad SAW yang dibawa oleh Mus'ab membuahkan hasil yang bagus.
banyak orang-orang di Madinah, di kota Yasrib, memasuki agama Islam. Selanjutnya kita ke pelajaran berikutnya, yaitu Baiat Aqobah kedua. Kapan Baiat Aqobah kedua itu terjadi? Baiat Aqobah kedua terjadi pada tahun 13 dari kenabian. Pada musim haji tahun ke-13 dari kenabian, datang ke Mekah lebih dari 70 kaum muslimin dari Yasrib untuk menunaikan ibadah haji. Mereka datang bersama kaum mereka yang masih musyrik. Nah, terdapat 75 orang Terdapat 75 orang yang datang ke Mekah dari penduduk Yasrib untuk menunaikan ibadah haji. Tatkala mereka tiba di Mekah, terjadi komunikasi secara rahasia antara mereka dengan Rasulullah. Dari pertemuan tersebut, mereka sepakat untuk bertemu kembali bersama Rasulullah SAW di Aqobah. Dalam pertemuan Aqobah, Rasulullah SAW ditemani Abbas bin Abdul Muthalib yang pada waktu itu masih dalam keadaan musyrik. Jadi, siapa itu Abbas bin Abdul Muthalib? Yaitu paman Nabi. Nah, paman Nabi yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib menemani Rasulullah SAW pada Baiat Aqobah yang kedua. Al-Abbas paman Nabi Muhammad SAW mulai berbicara kepada mereka. Al-Abbas menjelaskan akibat-akibat yang harus ditanggung dari Baiat Aqobah yang kedua ini. Mereka pun telah bertekad bulat untuk membela Nabi. Mereka membaiat beliau atas Islam dan menolong Islam. Kemudian penduduk Yasrib ini dinamakan kaum Ansor, karena mereka menolong Rasulullah SAW. Jadi, berapa orang yang datang waktu itu? Terdapat 75 orang yang datang ke Makkah dari penduduk Yasrib untuk menunaikan ibadah haji. Dan siapa yang menemani waktu itu? Paman Nabi yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Selanjutnya ada isi dari Baiat Aqobah yang kedua. Apa saja isi Baiat Aqobah kedua? Itu yang pertama ada mendengar dan taat dalam segala kondisi. Apa maksudnya? Mendengarkan dan taat. Maksud itu mendengarkan apa perintah Nabi dan taat kepada perintah Nabi dalam segala kondisi, dalam kondisi susah ataupun senang. Yang kedua ada berinfak di dalam masa sulit maupun mudah. Selanjutnya ada melaksanakan amar ma'ruf nahi dan nahi munkar. Apa itu amar ma'ruf nahi munkar? Amar ma'ruf nahi munkar adalah melarang, memerintahkan yang kepada kebaikan, amar ma'ruf memerintahkan kepada kebaikan, dan nahi munkar yaitu melarang kepada keburukan, kemungkaran. Selanjutnya ada senantiasa tegak di jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa memedulikan celaan orang-orang. Selanjutnya ada membela dan melindungi Nabi sebagaimana mereka melindungi istri-istri dan anak-anak mereka. Terdapat 5 isi baiat yang kedua. Nah, selanjutnya kita lanjutkan lagi pelajaran kita, yaitu tanggapan kaum Quraisy terhadap adanya baiat terhadap Rasulullah SAW. Apa tanggapan kaum Quraisy? Berita tentang terjadinya baiat akhirnya terdengar juga oleh orang-orang kafir Quraisy. Rombongan pemimpin Quraisy berangkat menuju perkemahan penduduk Yasrib di Mina untuk memprotes keras adanya baiat tersebut. Akan tetapi orang-orang musyrik Yasrib tidak mengetahui tentang adanya baiat karena memang dilaksanakan secara rahasia. Mereka menjawab, tidak terjadi sesuatu dan kami tidak mengetahuinya. Adapun orang-orang muslim satu sama lain saling memandang dan tutup mulut. Jadi orang-orang Quraisy tidak senang adanya Baiat Aqobah ini. Mereka menuju ke Yasrib dan mereka menanyakan dan protes tentang baiat ini. Akan tetapi orang-orang musyrik di sana tidak mengetahuinya.
tidak mengetahui adanya baiat Aqabah ini, karena baiat Aqabah ini terjadi dengan secara rahasia. Walau demikian, mereka terus mencari berita tersebut hingga mereka yakin bahwa memang telah terjadi baiat terhadap Rasulullah. Berita tersebut diketahui setelah para jamaah haji pulang ke negeri mereka. Pasukan Quraisy bergegas mengejar orang-orang Yathrib, tetapi sudah terlambat. Mereka hanya berhasil menangkap Sa'ad bin Ubadah. Lalu ia dibawa ke Mekah dalam keadaan kedua tangan diikat ke leher dengan tali kekang, diseret serta dipukul. Dan pada akhirnya ia dibebaskan oleh Mudhim bin Adi dan Al-Haris bin Harb, karena Sa'ad pernah memberi perlindungan kepada kafilah rombongan dagang mereka saat melintas di Yathrib. Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini telah usai. Semoga apa yang kita telah pelajari menjadi berkah dan dapat kita pahami. Dan yang terakhir ada tugas. Tugas hari ini adalah menjawab latihan pada halaman 6 dari nomor 1 sampai nomor 10. Ya, jadi silakan dibuka halaman 6, dilihat latihan tersebut. Latihan pertama ada disuruh untuk melingkari B jika benar dan S jika salah. Silakan dibaca apa saja soalnya, silakan dijawab apakah benar atau salah. Alhamdulillah, telah menyelesaikan pelajaran kita hari ini. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kita, untuk bermanfaat di hari ini dan di kemudian hari. Maka baiknya kita menutup pelajaran kita hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.